Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila addati man ajazani addati syaihina Hadrati Sayyidina Kyai Haji Abdul Salam, Hadrati Sayyidina Kyai Abdul Mujib Abbas, Hadrati Sayyidina Kyai Abbas, Hadrati Sayyidina Kyai Hazin min Ma'adina, Mustarsyidin Al-Khazini Budan Sardo, wa hadrati man ajazani Hadrati Sayyidina Kyai Haji Habib bin Ma'adina Tabirin Domba, Hadrati man anjazani hadrati Sayyidina Kyai Haji Azam Asy'ari Nadir min ma'hadi atas Afkar Sampang Madura. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa matalam minal ladzina bukan amanu ya minal ladzina khalau min qablikum wa maw'idatan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna lan yaktini teman-teman nurunakan sapa ingsun ilaikum maring sira kabeh ayatin ing pirang-pirang ayat mubayyinatin kang pertelo. Lafat mubayyinatin bi fathil ya kalawan din waca fathah ya'i wa kasriha lan din waca kasra ya'i. Jadi boleh dibaca dua. Walaqad anzalna ayatin mubayyinat walaqad anzalna ayatin mubayyanat. Boleh dua. Enak kalau ngaji tafsir ini. Bisa tahu ilmu tafsir. Ya.
bacaan qiraah sab'ah. Juga kalau kita sering baca tafsir ini lengkap, nahu ya tahu, sorot juga tahu, karena ada banyak yang dibahas juga sana. Wakasya lan din baca kasra iyai yakni baca mubayyinat. Jadi lafaz bayyinat itu boleh dua, iyanya dibaca dua, boleh fathah yakni mubayyinat, boleh kasra bisa mubayyinat. Ya. Ya di surati ing dalam ikilah surat apa ini? An-Nur. Buyina din pertelaake. Buyina din pertelaake dijadikan mabni majhul, naibul fa'ilnya di belakang, fiha ing dalam hadis surah. Apa ma perkara dzikira kan disebut apa ma. Walaqad anzalna ilaikum ayatim bayyinatan. Boleh. Mubayyinat. Au bayyinatan atau pertelo. Apa setelah itu? Wa masalan dan ing khobar lan cerita, ay khobaran tegesi cerita, ajabian ajiban kang ajib. Dalam surat Nur itu juga ada cerita yang unik, cerita unik. Wa walan utawi khabarun ajibun iku khabaru Aisyah, seperti ceritanya Sayyidah Aisyah yang dikatakan selingkuh oleh siapa nak? Yang dikatakan selingkuh dengan Sufyan oleh, ingat enggak? Oleh Abdullah. Siapa lagi? Siapa lagi? Mistos apa lagi? Abna bin Jahsh. Dan ini kan juga terjadi pada cerita yang unik lagi, terjadi kepada siapa lagi? Sayyidah seperti Nabi Yusuf. Yusuf dikatakan selingkuh dengan siapa? Sulaiman. Oh, padahal tidak. Nabi Yusuf yang dianggap Nabi Yusuf memperkosa siapa? Saya, padahal tidak. Itu Sulaiman yang memperkosa pada. Tapi jangan mengatakan Sulaiman istri daripada Nabi Yusuf. Karena dalam Alkitab, Al-Quran gak ada Siti Sulaiman itu kawin dengan Nabi Yusuf, gak ada. Tapi kalau ada kitab yang menerangkan bahwa Nabi Yusuf kawin dengan siapa? Dengan Sulaiman, itu adalah berdasarkan kitab Israiliyat, tafsir Israiliyat. Itu termasuk huak itu. Huak. Maka saya sering kali kalau manten jangan mundur tafaul cintanya. Tafaul cinta. Karena Soleho cinta sedang kolong koder kepada siapa? Yusuf.
Tapi Yusuf tidak, Nabi Yusuf tidak. Nabi itu dimaksum oleh Allah. Makanya kalau manten, jangan berdoa banyak orang itu tanpa kontrol. Allah ba'alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu salah besar. Sama dengan didoakan selingkuh. Banyak. Doa sudah disiapkan oleh Rasul. Di antara doa yang disiapkan oleh Rasul, biar kedua mantan itu berkah manfaat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Itu yang disiapkan di antara Rasul. Nah, jangan diartikan didoakan itu. Jangan didoakan selingkuh. Kalau umpamanya Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatal kubra, ya boleh. Ya. Kalau mau tafaul doanya. Tapi jangan sampai berdoa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu enggak boleh. Itu sama hal didoakan selingkuh. Banyak itu. Di mana-mana ngetren. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf. Banyak ngetren. Gak ada ceritanya dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf itu kawin, gak ada. Terus walaqad anzalna ilaikum bayyinat wa mathalan minal ladzina, dari mereka khalau rizqa lewat opo alladzina min qablikum sangking sak derenge sira kabeh ai min jinsi amsalihim teke sangking jenisi pirang-pirang khobari alladzina akbarihim tegesi pirang-pirang khobari alladzina al-ajibiyati al-ajibati kang kawa akan kahobar Yusufah koyok cerita Nabi Yusuf wa Maryama dan cerita Siti Maryam. Tanya. Jadi seperti cerita-cerita yang nabi-nabi sebelumnya seperti apa? Nabi Yusuf disangka selingkuh dengan Nabi Yusuf disangka memperkosa Zulaikha, padahal Zulaikha yang mau memperkosa Nabi Yusuf. Jadi kalau itu ada fakta sejarah dulu itu. Semuanya Nabi siapa itu? Nabi Yusuf. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Tapi nanti akan terjadi orang perempuan pasti memperkosa laki-laki. Terus ini terjadi. Tapi ya memperkosa laki-laki. Tapi dalam Al-Quran itu di depan diterangkan. Coba lihat sama. Biasanya itu orang perempuan yang diperkosa laki-laki. Tapi mungkin terjadi orang perempuan pasti akan perkosa orang laki-laki, akan terjadi. Tetapi kebanyakan kalau kita berdasarkan ayat Al-Quran yang ada di depan itu. Wala tuqiu fatayatikum in aradna tahassunan
Terus wa may yukrihunna. Berarti yang memperkosa itu siapa? Orang perempuan yang diperkosa. Kalau menurut ayat ini jarang sekali orang perempuan itu memperkosa laki-laki. Kan iya kan? Kalau ada perempuan memperkosa laki-laki tak mungkin. Tak mungkin secara nalar. Kenapa? Masa laki-laki bisa perkosa? Kalau itunya gak hidup, diperkosa gimana? Kan gak mungkin. Gak mungkin. Biasanya laki-laki yang memperkosa perempuan. Iya. Karena laki-laki pasti itunya hidup. Ya. Orang perempuan walaupun tak hidup pasti masuk. Kan betul kan? Kalau laki-laki kan tidak secara akal. Jadi menurut ayat Al-Quran ini, berarti membati ikrohina, bukan membati ikrohim, nggak ada. Ya, seperti ikrohin berarti yang biasa memperkosa itu laki-laki memperkosa perempuan. Nggak ada ceritanya itu orang perempuan memperkosa laki-laki. Tapi itu akan terjadi juga, buktinya terjadi pada Nabi Yusuf, bahwa yang perempuan mau memperkosa Nabi Yusuf. Tapi untungnya Nabi Yusuf gak mau. Gak mau. Betul kan? Ya kan gak ada syahwat. Kalau gak ada syahwat gak mungkin jadi. Kan ya kan? Ya, walaupun itunya juga gak bisa hidup. Lemes ya. Akan terjadi tapi jarang sekali. Kalau ada perempuan sampai memperkosa laki-laki sungguh terlalu. Tapi akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Juga wa Maryam. Dan juga ceritanya Siti Maryam. Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di antara menerangkan tentang keajaiban yang terjadi pada masa Nabi, seperti terjadi pada masa Sayyidah Aisyah. 2 terjadi pada Nabi Yusuf. 3 terjadi pada Nabi Siti Maryam itu dituduh berzina. Masa gak punya suami kok bisa hamil? Padahal ditiup oleh siapa nak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Itu kan cerita-cerita ajaib, cerita-cerita unik. Nah, terus juga Al-Quran itu diturunkan 2 mau'idatan lan ing petutur jadi nasihat lil muttaqina maring pirang-pirang wong takwa. Jadi dengan turunnya ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu juga menjadi nasihat, menjadi pegangan hidup bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menjadi pegangan hidup, menjadi pendidikan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil muttaqina maring pirang-pirang takwa fi qauli ta'ala, ing dalam dawuh Allah Ta'ala rupanya Ta'ala, wala ta'khudkum bihima. Wala ta'khudkum lan ojo nyiksa sapa nusuk ngalap sapa sira kabeh
wala ta'udhum. Oh, wala ta'khudhukum lan ora oleh ngalap kum ing sira kabeh bima kalawan zani dan zaniyah apa ra'fatun welas bidinillahi ing dalam agama Allah. Laula bu'yo Itsami'tumuhum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh kah ing ifkun, yakni cerita uak dof donna makanyono sapa al mukminuna wong pirang-pirang mukmin ila akhiri walau lalan bu'ya itsami'tumuhum ing dalem nalikane krungu sapa sira kabeh ing ifkun kultum maka ngucap sira kabeh ila akhiri ya'idukum nuturi ya'idukum nutin sira kabeh sinten Allah wa Allah anta'udu ingin to balik sapa sira kabeh ila akhiri wa ta'siswa lan utawi nentoaken mau'idah ngususaken mau'idah lil muttaqina kalawan pirang-pirang wong takwa ya annahum karena sutul muttaqin iku al muntafi'una kang iso ngalap manfaat sapa muttaqin biha kalawan mau'idah. Allah lan utawi Allah iku nurus samawati lampuni langit padangi langit wal ardi lan bumi. Allah itu siapa? Itu padangi langit dan bumi. Maksudnya ai munawwiruhuma dat kang madangaken langit dan bumi. Allah itu adalah yang menerangi langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi langit terang, bumi terang, itu ada yang menyinari. Siapa itu? Adalah Allah. Bukan langit itu terang sendiri, tidak. Bukan bumi itu terang sendiri, tidak. Begitu pula kita, bukan kita itu bisa melek, bukan melek sendiri, akan tetapi ada yang melekkan. Cahayanya kita, cemerlangnya kita, puasnya kita, ada yang memuaskan. Itu Allah. Maka kita harus sadar. Tapi orang itu bisa merasa bahwa kita digerakkan oleh Allah. Bahwa langit itu terang diterangkan oleh Allah. Bumi terang diterangkan oleh Allah. Bagi orang yang bersih hati, yang halus hati. Tapi bagi orang yang keras hati, hati yang tutup, tidak mungkin bisa merasakan itu. Allah. Ya. Ingat. Allahu nurus samawati wal ardi. Jadi Allah itu adalah yang menyinari langit dan bumi. Jadi langit sinar bukan sinar sendiri, nah. Langit itu baru.
Ya, bumi terang, bukan bisa terang sendiri. Langit ada bintang, bukan ada sendiri, tetapi diwujudkan oleh Allah. Bulan diwujudkan oleh Allah. Bermacam-macam bumi, bermacam-macam bebuan, itu ada yang mewujudkan. Siapa itu? Adalah Allah. Orang bisa merasa itu nak bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baru itu bisa merasakan itu. Allah Ta'ala tidak lepas dengan kita. Kita selalu bersama dengan Allah. Kemana-mana bersama dengan Allah. Buktinya kita itu bisa bergerak. Buktinya kita itu bisa berjalan. Mestinya kita itu bisa buktinya kita ini bisa bicara. Berarti menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak jauh dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Betul. Dan itulah nak, makanya kita harus kaji diri kita. Kalau kita ini ingin merasa selalu bersama dengan Allah, kita ini harus mengkaji diri kita. Mari kita berlomba-lomba umat Islam untuk mengetahui diri kita sendiri. Kayak apa kita? Selama kita tidak tahu pada dirinya, maka tidak mungkin tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita tidak akan merasakan bahwa kita ini bergerak, ada yang menggerakkan. Walaupun pakai sepeda motor merasa dijalankan sampean. Betul. Terus masalu nuri utawi sifati sinari Allah. Utawi sifati sinari Allah. Ai sifatu tekesin sifati nuri Allah. Mithlu nuri masalu mithlu. Masalu nuri utawi sifati nuri Allah. Ai sifatu tekesi sifati nuri Allah. Fi qalbil mu'min, ing dalem jero atine wong mukmin. Kamiskatin koyo lampu kang apa? Kang lubang. Ya kayak template itu apa? Apa orang Madura dulu itu? Lampu template ya. Template itu. Yang di bawah ada sumbunya itu. Bedung ya. Bangun. Kayak sumbu template itu. Template. Tahu teman, pernah tahu itu? Masa kalian yang Madura tak tahu? Tahu. Kalau Wahyu gak mungkin tahu, mungkin gak kenal itu. Template sing dikasih minyak itu, minyak gas, kemudian ada sumbunya, ya.
Katanya temar teng yang ning lambe. Temar teng. Kan di dalam kaca itu. Di dalam kaca. Makanya nur Allah yang di dalam, yang berada di dalam hatinya manusia itu, berarti orang hati manusia yang mukmin, yang beriman, ya, bagaikan lampu teng, lampu templek, jadi nur Allah Ta'ala itu berada dalam hatinya manusia yang beriman, bagaikan lampu template ya, saya kurang tahu itu. Pokoknya lampu biasanya itu ada di dalam lampunya itu, atau temar itu ada di sinar di dalam kaca, kayak itu. Kamiskatin iku koyo kamiskatin itu, miska itu sama dengan kuah, bukan bilkaf, bukan bilkop, akan tetapi bilkaf, kuwatun. Kuwatun itu sama dengan koyok lubang kaca yang ada di atap, ya, kaca yang di atap kan lubang, ya, di atap, jadi lampu tembus ke dalam, kayak itu namanya, kayak kuah itu. Jadi artinya manusia itu bercahaya itu disentrong oleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak semuanya orang itu dapat sentrongan lampu, dapat sentolop lampu, dapat sentolopnya nurnya Allah. Tidak semuanya difilter oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara yang dipilih yang dapat cahayanya Allah, yang dapat nurnya Allah? Hatinya masing-masing manusia adalah orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Paham? Ya, paham. Paham. Siapa yang dapat nurnya Allah? Tidak semuanya hati manusia dapat. Berarti yang nggak menghiraukan juga belum dapat. Belum dapat. Tidak semuanya orang dapat nur Allah. Tidak semuanya. Difilter oleh Allah. Yang mendapat nurnya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa cirinya orang itu masih belum dapat nur Allah di hatinya? Cirinya orang yang belum dapat cahayanya Allah di hatinya, orang tersebut itu hatinya masih buta, tidak kenal oh ini haram, oh ini halal, tidak kenal bahwa kelakuan ini sholat itu wajib, dan tidak kenal bahwa itu haram, tidak kenal. Berarti sudah menunjukkan bahwa hatinya manusia itu belum dapat nurullah, belum dapat nur Allah. Kalau orang itu hatinya dapat nurullah, tentunya hatinya itu aktif, sebagaimana yang telah terangkan yang lalu, aktif. Apa artinya? Katanya pertama, oh ini haram, oh ini wajib, oh ini haram. Lah,
Kemudian ada yang mendorong, oh, wajib lakukan. Ini harap jauhi. Pasti begitu. Artinya antara hati yang pertama, hati yang kedua selalu hubungan, selalu konsultasi. Jadi kalau sampean istiqomah melakukan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah, berarti sudah menunjukkan hati yang kedua sudah dapat nur dari Allah Ta'ala, berarti itu aktif. Pahamlah? Itu diantaranya. Makanya bagi kita mikir. Sedangkan orang itu baik atau tidak tergantung daripada hatinya. Katanya Nasidaria itu, dalam diri manusia ada segumpal darah. Manakala yang baik, sekujur tubuh akan baik. Manakala yang jelek, sekujur tubuh akan jelek. Apa itu? Adalah hati manusia. Di dalam apa? In soluhat soluhal jasadu kullu, in fasadat fasada hasadukul kullu. Ala wahya al-qalbu. Jadi manusia itu baik atau tidak, jelek atau tidak, tergantung daripada hatinya. Maka sampean itu untuk menilai orang, jangan menimbul ke orang lain, gak usah. Kalau orang itu suka musuhan kepada orang, suka tidak cocokan kepada orang, ya, berarti menunjukkan hatinya orang itu adalah busuk. Kan betul? Jadi biar gak tukaran, ojo cari ya apa hatinya itu, gak ojo cocok dengan dindi. Cukup sampean menilai orangnya. Kalau orang itu mempunyai sifat Senin Kemis, ya, Seninnya api, Kemisnya jelek, oh berarti hatinya belum stabil, belum stabil. Paham ya? Lah sampean, saya menilai sampean, bisa dinilai. Bisa dinilai. Makanya perdalamilah Al-Quran. Kamu akan tahu sejati dirinya. Akan mengetahui Allah Ta'ala diberi ilmu rahasia-rahasia melalui Al-Quran itu. Satu contoh, sampean bisa ngirop kitab. Kalau melalui Al-Quran pasti gampang aja. Karena per persen daripada huruf Al-Quran mengandung 10 malaikat. Dihitung. Kalau sampean sampai 10 kalimat, berapa malaikat? Kan betul? Maka rahasia Al-Quran itu luar biasa. Sampean harus cintailah Al-Quran. Cintailah ilmu Al-Quran. Pahamilah ilmu Al-Quran. Biar hidup kita tidak tersandung baik dunia maupun di akhirat. Kalau kita sudah paham tentang Al-Quran, tentunya kita akan mampu mengkaji diri kita. Mengkaji diri kita. Paham ya?
Jadi untuk mencari orang itu jelek atau tidak, biar kita hati-hati. Berteman biar hati-hati. Telok sehari-harinya. Manusia itu suka musuhan tetangga apa tidak? Manusia itu suka merengut apa tidak? Manusia itu suka bikin ulah apa tidak? Kalau sudah bikin ulah, selalu musuh antar tangga, selalu tidak cocok dengan orang lain, berarti menunjukkan tidak usah cari kemana-mana. Sampai Rudewi, berarti orang itu menunjukkan hatinya itu adalah busuk. Kenapa kok begitu? Hadis sudah menjelaskan. Jika hati itu baik, sekumpal darah itu baik, sekujur tubuh baik. Sekumpal darah itu jelek, sekujur tubuh akan jelek. Apa itu? Adalah hati manusia. Jadi untuk menilai hati manusia itu jelek atau tidak, melihat sehari-harinya. Sudah cukup untuk kita hati-hati dalam berteman. Wong itu api anak, kerapiaan. Tinggal memperbaiki. Tinggal perbaiki. Kalau umpamanya tidak tahu hukum, tinggal meluruskan hukum, memberitahu hukum. Itu aja. Paham ya? Penting. Kalau sudah api hatinya, akan mendapat sentolong dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sampean penting dalam cari ilmu itu jangan menggunakan kekuatan akalnya. Harus selalu mohon kepada Allah. Minta ilmu pada Allah. Butuhkanlah kami ya Allah. Butuhkanlah aku ya Allah. Kesapkanlah aku ya Allah. Berilah nur aku ya Allah. Karena dengan nur Allah itu akan memberi mif kepada kita. Akan memberi petunjuk kepada kita. Akan memberi pemahaman kepada kita. Tanpa nur Allah tidak akan faham kita bersama. Paham ya? Nur itu kapan bisa menimpa pada kita? Kita harus taat kepada Allah. Akhlaki harus api. Akhlak Allah api. Akhlak manusia itu api. Ke gurunya api akhlaknya. Ya. Ke gurunya api, ke orang tuanya api. Api dalam mulutnya, api dalam sikatnya. Tutup sembarang ngomong. Kadang-kadang lengah itu. Itu kadang-kadang lengah itu. Merasa setan masuk. Ya. Ya. Semua ditanya itu. Sampai di mana? Sampai ada di mana? Kok tanya tuh sampai jangan begitu. Udah cuma tanya. Ini terjadi. Isul kesampean terjadi. Isul. Ya, benar. Terjadi ya. Juga boleh akhlak dijaga. Nur dicabut oleh Allah. Pahala kalau tidak dijaga. Khususnya akhlak kepada Allah. Tidak cukup akhlak Allah Ta'ala. Harus berakhlak kepada sesama manusianya. Tidak pandang bulu siapa orangnya. Berakhlak sama manusia. Orang fakir miskin juga harus kita berakhlak. Orang kaya juga berakhlak. Kaum ulama khususnya berakhlak. Semuanya berakhlak. Tanpa akhlak, nur tidak akan masuk kepada kita. Nur Allah tidak akan mantul kepada kita. Ya, kayak ini umumnya malah bisa mantul. Enggak mantul. Ya. Enggak mantul.
Ya, jadi nur Allah Ta'ala itu bisa masuk kepada kita bila mana kita ini berakhlak, baik akhlak khususnya kepada Allah atau akhlak sesama manusia. Paham? Paham? Maka sambian kalau kepingin cepat dapat ilmu Allah, ya, dapat nurnya Allah, harus perbaiki akhlak kalian. Kepada orang tuanya ahli perbaiki, kepada gurunya ahli perbaiki. Jangan sering melanggar. Tanpa akhlak, nur tidak akan mau. Sulit orang dapat nur itu. Orang dapat nur itu harus dapat difilter oleh Allah. Tidak sembarangan orang dapat. Kalau misalnya ada kalian melanggar akhlak, cepatlah minta maaf. Dan kadang baik di ucapan untuk sampai, kalau dengan guru, kalau tidak perlu jangan neng. Dan kadang jongkak. Satu contoh misalnya, ditanyakan, sambian kok lama ke pasar? Pasapan jawab, padahal kan tanya baik. Loh, saya disangka selingkuhi. Tak boleh kayak itu. Itu namanya kurang ajar namanya. Tidak berakhlak. Jawab yang baik. Jangan sampai menimbulkan perasaan. Ngerti Sul? Ngerti? Paham? Akhlak itu penting. Kalau dengan akhlak untuk bisa menarik nur Allah Subhanahu wa taala. Bisa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa akhlak tidak bisa. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat menjadi utusan. Diangkat menjadi rasul. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, karena akhlak. Disanjung oleh Allah sehingga menjadi nabi rasul dunia akhirat gara-gara akhlak. Allah Ta'ala memberi karamah kepada orang gara-gara akhlak. Punya ilmu banyak tapi tidak dibungkus dengan akhlak, nonsen, gak ada apa-apanya, tidak akan manfaat. Ilmu banyak boleh, tetapi harus dibungkus dengan akhlak. Jangan sampai diri kita merasa punya ilmu. Yang punya ilmu adalah Allah. Cuma kita diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia itu sudah tidak merasa, langkahnya, tidurnya, ucapannya selalu dapat take and give daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup ini selalu bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapannya takluk kepada Allah, geraknya takluk kepada Allah, meleknya takluk kepada Allah. Punya ilmu ditaklukkan kepada Allah Ta'ala, maka setiap langkahnya, tidurnya, meleknya, geraknya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham enggak, Bang? Paham enggak, Bang? Maka kalian step by step, per hari, bertahap. Tapi jangan sampai per hari tambah turun, harus tambah naik. Harus tambah naik. Kemarin misalnya sampean faham nah, soro paham, kembangkan ke ilmu lain. Ilmu fikih faham, kembangkan tauhid.
Tauhid ini kembangkan, harus begitu. Jangan sampai turun. Tidak boleh turun. Begitu pula akhlak kita per hari, tambah naik, bukan tambah turun. Kenapa kok begitu? Karena kita ini diwujudkan oleh Allah biar beribadah, biar bertauhid, biar bermakrifat. Tentunya harus dikejar terus, step by step, sampai menumpuk kepada akhir, sampai ke akhirat. Masalah rezeki Allah Ta'ala yang sesuai dengan efeknya masing-masing. Ada yang kerja halus, ada yang kasar. Ada yang enggak, khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Kita berlomba-lomba dengan jin, harus paling api dengan jin. Maka jin jangan diusir. Iya, jin juga berhak di muka bumi ini. Makanya walaupun dengan jin pun harus saling berakhlak, saling adaptasi, saling akur. Gak boleh keakur. Betul ya? Oh. Jadi Fia ikut tetap ing dalam miskah misbahun utawi tamar. Ya, tamar bahasa Jawa, bahasa Madura juga. Atau lampu. Tamar lampu yang ono ing dalam koco itu loh. Katanya orang Madura, lampu templek. Templek. Templek apa templek? Lampu tank. Al-misbau utawil tamar atau lampu fi zujajatin ing dalam jeruni kocok. Ia utawi zujajah iku al-kindilu, wadah lampu, wadah lengung. Dua kan ono lampu yang di dalamnya itu kan ada minyak itu, dikasih sumbu itu, kayak itu namanya misbah. Al-miswal misbah lan utawi misbah iku as-siraj. As-siraj lampu, pelita atau obor. Obor. As-siraj bisa diartikan lampu, bisa pelita, bisa obor. Itu as-siraj. Terus ail fatilatu tegesi uceng-uceng. Tahu uceng-uceng yang dikasih sumbu itu loh. Sumbu. Ono ta? Uceng-uceng. Uceng-uceng yang Madura. Uceng-uceng. Kayak sumbu itu. Ya. Kan uceng-uceng. Kemudian disumat. Dihidupin. Al-mauqudatu kang din uripaken. Sumbu yang disumat. Kemudian ditaruh di templek itu. Lampu templek. Sing ono lengone ning jero, lengo gas itu. Itu namanya misbah. Wal miskatu lan utawi miskah iku at-taqatu kerobongan wairun nafidati kang ora tembus ail umbubati atau sumbu itu loh fil kindili ing dalam wadah lengo. Kendil.
Jadi nur Allah Ta'ala yang berada dalam hati manusia ya sama dengannya lampu yang ada di dalam wadah kaca. Kata orang Madura itu disebut lampu templek. Lampu templek. Lah, di mana dengan adanya lampu bisa nyinir enggak sekitarnya? Nyinir enggak? Nah. Jadi begitu pula hati manusia dengan adanya nur Allah yang ada di dalam diri hati manusia, sungguh luar biasa manfaatnya. Bisa membedah apapun yang sulit, bisa menunjukkan kemana-mana, bisa pekah, luar biasa, manfaat luar biasa. Hati itu selalu timbul inspirasi baru karena nurnya Allah. Bukan karena hati kita, nurnya Allah. Hati itu bisa mengetahui kemana-mana karena nurnya Allah. Maka penting itu bagaimana hati kita supaya dapat nur Allah Ta'ala. Ya kita harus yu'minuna billah wa kanu yatah. Tentunya orang walinya Allah yang hatinya itu selalu mulai lapsan pertama, lapsan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya kita dituntut oleh Al-Quran daw Allah Ta'ala, dituntut untuk menjadi walinya Allah, dituntut menjadi orang yang ahli tauhid, dituntut jadi orang yang ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya dapat nurnya Allah. Ya kalau dapat nur ya harus diuji dulu dong. Diuji dulu. Paham ya? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang beriman itu beriman sudah mampu bersyahadat diri kita kepada Allah. Samping itu mampu mempraktekkan takwa Allah, menjalankan perintah Allah baik yang wajib atau yang sunnah, dan menjauhi larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh. Maka kita hakul yakin diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Penting itu nak. Penting. Az-zujajatu utawi kaca iku kana seakan-akan az-zujajah wa nuru lan patang dan sinar biha ing dalem sujajah iku kau kabun lintang. Apa setelah itu li? Hah? Durriyun iku matangi. Ai mudi untuk kesimatan. Lafad durriyun bikasin dali kalawan din baca kasro dali, yani baca dirriyun. Wa dhammiha dan din baca dhamma dali, yani dibaca durriyun.
Jadi kalau dibaca diriyun maknanya matang. Ya. Kalau dibaca diriyun maknanya ad-daf'u, menolak kegelapan. Ya. Kalau dibaca diriyun maknanya matang. Sebenarnya bodoh. Kalau dibaca duriyun menolak kegelapan. Berarti kalau menolak kegelapan, terang atau terang? Terang atau terang? Ya sama berarti. Jadi dibaca diriyun maknanya ai mudiun. Kalau dibaca diriyun, yakni apa? Ad-daf'u. Ad-daf' minaz zalam. Menolak kegelapan, menolak kekacauan. Jadi ya, pemahamnya sama. Jadi kaca itu seakan-akan kaca itu adalah bintang yang mematangi, atau yang menolak apa nak? Menolak kegelisahan, kekacauan, kegelapan. Jadi kalau dibaca durriyun berarti menolak kekacauan, kegelapan. Kalau dibaca dirriyun adalah mubiun, sama berarti kesimpulannya. Ya kalau terang berarti kan gak gelap, ya. Kalau terang berarti kan gak kacau, betul. Sama. Makanya qiraat Sam'ah membaca durriyun dan dirriyun karena maknanya itu tidak bertentangan, tidak merusak pemahaman. Maka yang boleh dibaca dirriyun dan durriyun. Terus wa bidhammiha wa dhammiha lan din baca kasada minad dar'i saking nolak lafad ad-dar'i bimakna dhammi kalawan mana nolak. Lidap ya karena nolaki, karena nolai apa? Kaukab az-zalamah inggelap kulita. Wa bidhammiha kalau dibaca dal, kemudian dibaca dhamma dali. Wa tasdidil ya'i lan dibaca tasdid ya'i. Yani durri apa? Durriyun. Iku bisin habis shot ya. Tapi kalau di dalam kitab tafsir apa? Tafsir Sawi. Ini Darul Fikri ini. Apa ini? Kitabnya lebih mahal daripada sampean. Itu kalau di dalam tafsir Sawi bisin, bukan bisot. Maka yang benar itu bisin. Kalau mansubun dibaca nasab, kan itu kan gak nyambung. Jadi mansubun iku dinisbatakan atau dinbangsaake ila dar'i maring mutia maring inten al-lu'lu'i tegesi mutiara. Cocok kan? Ya. Jadi kalau dibaca durriyun berarti disambungkan atau dinisbatkan kepada ad-dar'ul lu'lu', berarti intan mutiara, berarti terangan berkilau. Kalau sudah berkilau berarti kan nolak kegelapan, berarti kan terang. Jadi roba aja
la'alla sawab mansubisin, bukan sod, mansubun. Karena di dalam kitab tafsir sawinya itu bisin, yani mansubun, din nisbatake, din bangsaake, itu yang benar itu bukan besot. Sudah diganti, ada ganti la'alla sawab mansubun pakai sin bukan sod ya. Terus as-sujatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaukabun durriyun. Tawaqqada. Pakai kod ya. Tawaqqada. Walaqad anzalnakum ayatan bayyinatan minal ladzina khala minkum maw'idul muttaqin. Allahu nurus samawati wa mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi sujajah. Az-zujatu kana kaukabun durriyun atau zirriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin. Ya. Yuqatu din uripi. Atau boleh tawaqqada apa juga? Ya, di sini bil madi. Tapi dalam Qur'annya adalah yuqadu. Nggih. Coba lihat Qur'annya. Nah. Jadi ka'anna kaukabun durriyun yuqadu. Nah. Coba lihat Qur'annya. Yuqadu. Tawaqqada apa yuqadu? Pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya boleh-boleh sajalah. Ya. Kalau dari ini tawaqqada. Tawaqqada dadi lampu, dadi muruk. Apa al-misbahu, lampu. Bil madi lafat tawaqqada bil madi kalawan ngangge fi'il madi. Ini podo beneri. Terus wa fi qiraatin, dan ing dalam qiraati lafat tawaqqada. Wa fi qiraatin, dan iku tetap ing dalam qiraati lafat tawaqqada bi mudhari'in utawi ngangge fi'il mudhari, berarti dibaca yuqadu dari fi'il madi au qada, cuma dibaca yuqadu dimabnikan majhul. Ini membahas lagi ketemu dengan sorob. Kalau pinter sering baca tafsir. Berarti dari fi'il madi au qada yuqidu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Au qada fi qiraatin, kata ini segi bacaan. Bi mudhari utawi fi'il mudhari. Utawa fi'il mudhari'nya fi'il madi au qada, fi'il madi au qada. Mabnian alaih, jadi mabniakan lil maf'uli, mari mabni maf'ul. Jadi dibaca yuqadu. Bitahtaniyati, kalawan din titik lurungi sore, berarti dibaca pakai iya yuqadu. Wa fi ukhra, lan ing dalam riwayat tang liya tuqidu, utawi lafat tuqidu.
bil fauqaniyati kalawan dan titik luru dukuri. Jadi tak. Jadi boleh dibaca misalnya az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun tawaqqada min syajaratin mubarakatin zaidatu. Boleh zaitunatin. Atau dibaca az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu. Boleh. Atau dibaca tuqadu, boleh. Atau dibaca tawaqqada, itu boleh. Berarti kalau tawaqqada fi'il madhi, fi'il mudhari'nya tawaqqada ya tawaqqadu. Ikut bahasan tafa'ala ya tafa'al. Kalau dibaca yuqadu berarti dari fi'il madhi auqada yuqidu. Ambil boleh pakai mudhari' berfaedah apa? Bada berfaedah gaib yang dibaca yaqadu biar berfaedah apa? Muannas. Mau tabuan? Muannas. Belum muannas baca tuqadu. Ghaib muannas. Tuqadu. Boleh. Min apa min sajaratin ay min zaiti sajaratin saking lengone kayu mubarakatin kang akeh berkah rupane zaitunatin kayu zaitun minyak zaitun la syarqiyatin ora ngitan wala ghorbiyatin lan orang ngulon. Bal bainauma bali ing dalem antare karuni syarqiyah wa gharbiyah. Fala yatamakkanu maka ora kongang minda saking sejarah apa hurrun panas wala bardun lan ora maadep mudirroni kang bahaya akan karuni. Jadi minyak zaitun itu tidak ke barat dan tidak ke timur. Artinya ada di tengah. Karena minyak zaitun itu kalau terlalu adem tidak bisa dipakai, tidak bisa apa itu lele umpamanya. Kalau terlalu panas juga sama. Maka harus ada di tengah-tengah. Gak bisa dibuat umpamanya untuk disumet umpamanya gak bisa kalau pakai zaitun. Kalau terlalu dingin dia gak bisa, terlalu panas gak bisa untuk dihidupkan. Misalnya pakai sumbu umpamanya, pakai minyak zaitun, terlalu leleh ya gak bisa, terlalu panas juga gak bisa. Maka ada di tengah-tengah. Maka di sini ada istilah laisa salah syarqiyah wala gharbiyah. Tidak terlalu ngitan, tidak terlalu ngulon. Artinya ada di tengah-tengah. Terlalu panas juga bisa, terlalu adem juga gak bisa. Maka di sana ada istilah la syarqiyah wala gharbi wala gharbi. Ya tidak mungkin, panas tidak mungkin, bidim tidak mungkin. Kalau terlalu panas termasuk mudirun,
Artinya minyak zaitun ya tidak bisa dipakai. Kalau terlalu dingin juga mudirun, artinya juga tidak bisa dipakai. Yang bisa pakai minyak zaitun kalau bila sedang-sedang. Ya kadu masih banyak ya. Ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu naru. Nurun ala nur. Nurun ala ya'dillahu li nurihi wa yadribullahu al-amthalin nas wallahu bikulli syai'in alim. Terus ya kadu kang parak, ya kadu parak opo zaituha minyak zaitun sajarah iku yudi umadangi opo zaitun walau lam tamsashu lan sajan orang ngenani ing zaitun opo narun geni disofai karena beningi zaitun nurun utawi nur bi kalawan zaitun iku ala nurin ing atasi padak binari kalawan geni wa nurullah ilan utawi nur Allah Ta'ala ay hudahu tegesi petunjuknya Allah lil mu'minina bagi orang mukmin iku nurun adalah cahaya ala nuril imani serta jadi gini nurun utawi nur bihi kalawan zaitun iku ala nurin serta ni padang ala bermakna ma'ah bin nari kalawan nur wa nurullah ilan utawi nur Allah Ta'ala ay isinya nurullah iku hudahu petunjuki Allah petunjuknya Allah lil mu'mini bagi wong mukmin iku nurun adalah cahaya ala nuril imani serta cahaya yang nur ala bermakna ma'ah serta cahaya yang nur ya dinu doakan sinten Allah dinurihi maring agamane Allah ai dinil Islam tegese agama Islam menunjukkan man ing wong niku sinten ya sa'u kang kersa subhanahu wa ta'ala berarti orang yang dapat nur Allah adalah orang yang sudah difilter oleh Allah adalah pilihan Allah. Tidak semuanya orang itu dapat nur Allah Ta'ala tergantung dari kekuatan takwanya imannya kepada Allah Ta'ala wa yadribu lan mertelaakan ayyubayyinu mertelaakan sinten Allah al-amthala ing pirang-pirang contoh ing pirang-pirang pendidikan ing pirang-pirang petunjuk ing pirang-pirang contoh pendidikan teladan linasi baring menungso takriban karena gampangaken. Jadi metode takribi itu adalah cara-cara untuk menggampangkan siswa. Itu metode takribi. Ya. Dan di sini Pondok Pesantren Madhabul Alba kan pakai metode takribi di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami apa? Lafaz Al-Quran, makna memahami Al-Quran, ngirob Al-Quran. Jadi untuk
menggampangkan, memahamkan tentang nahwu surabnya ya melalui Al-Quran. Bisa baca kitab kuning melalui Al-Quran, melalui irob Al-Quran. Kan itu. Maka metodenya pakai metode takri, tanpa ditulis langsung praktek, mendengarkan langsung praktek, makna langsung praktek, ya paham, sekaligus lengkap dengan nahwunya, sekali lengkap dengan sorobnya. Itu namanya metode takribi. Takriban takriban karono gampangakan difahmihim kangge mahamakan menungso, difahmihim kangge mahamakan menungso. Ya tabiru sepatos ngalap pitutur atau ngalap ibarat supun nas, ngalap pendidikan supun nas. Setelah mengalap pendidikan, mengalap pemahaman atas ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang ditunjukkan kepada manusia, baru fayuk minu, maka beriman supun menungso. Wallahu lan utawi Allah bikulli syai'in kalawan saben-saben siji iku alimun dat kang maha ngutanini. Min ulan iku setengah sang kesek darbul amthali utawi dadi akan pirampir agdon contoh. Jadi begini nak, nur langit itu adalah Allah Ta'ala itu memberi cahaya langit dan bumi bagaikan cahayanya manusia yang ada di dalam, bagi cahayanya Allah yang ada di dalam hati manusia. Ya, cahayanya langit diberi cahaya oleh Allah, ya betul. Dengan cahaya Allah Ta'ala adanya bintang, adanya bulan. Sama halnya Allah Ta'ala memberi cahaya kepada hati manusia. Kalau hati manusia itu diberi cahaya, dada akanlah lapang, pola pikir bagus, moderat, tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Stabil. Tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Tidak terlalu ekstrim. Dada kita lapang. Ini kalau sudah nur Allah masuk kepada kita, masuk pada hati kita, maka hati kita harus bersihin dari sombong, bersihin dari riya, bersihin dari hati, bersihin dari dendam, bersih dari ujub, dan bersih dari angkuh, saling angkuh di antara, biar nurnya Allah Ta'ala memberi bintang kepada kita, memberi bulan kepada kita, memberi matahari kepada kita. Ya, tanpa nur Allah Ta'ala kita hidup akan kacau. Tetapi kalau orang awam disangka yang bisa mencerahkan manusia itu duit, tidak. Kadang-kadang orang itu punya duit cuma menurut nafsunya itu cahaya, tetapi ruwet aslinya itu. Ruwet. Manusia itu lapang hidupnya, cerah hidupnya, bahagian karena hatinya itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur itu hidayah, nah. Nur itu hidayah. Nurullah ay hudahu lil mu'min. Nurun ala nuril iman. Maka kita berusaha. Sedangkan cahaya yang sudah nur sudah masuk ke hati manusia bagaikan lampu miskat, lampu templek yang di dalamnya itu ada sumbunya kemudian dihidupkan, bisa menyinari keluar, bisa nyentrong keluar kemana-mana, bermanfaat kepada orang lain. Itu kayak itu. Jadi kalau hati itu sudah dapat nur, bisa bermanfaat baik kepada dirinya juga kepada orang lain. Paham? Nah, terus maka itu penting, nak. Apa setelah itu, Li? Fi buyutin adinallah an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asal summa qala wallahu sawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul ladzina an'amta Rabbi famma bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa sabaqana al-aqbil wa al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadar wa qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi tahir wa ala alihi. Allahumma salli sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi nur muthimin nisan bi nurihi fi kulli lamdin wa lamdin. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية برحمتك الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على الفاتحة.